Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini kita mulai setelah kolom derajat bebas dan kolom jumlah kuadrat terisi, maka kita lanjutkan untuk mengisi kolom kuadrat tengah atau kolom jumlah kuadrat tengah. Apa saja yang harus kita isi, yaitu hasil perhitungan dari setiap sumber keragaman dari kuadrat tengah. Mana jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah, sumber keragamannya ada kelompok, ada pelakuan, ada faktor A, ada faktor B, ada faktor interaksi AB, ada dan ada kuadrat tengah galat. Dan untuk itu kita akan mulai menghitung kuadrat tengah kelompoknya. Dan setelah itu nanti baru kuadrat tengah pelakuan, selanjutnya baru kuadrat tengah faktor A, baru berikutnya kuadrat tengah faktor B, baru berikutnya kuadrat tengah AD, dan terakhir untuk kuadrat tengahnya adalah menghitung kuadrat tengah dari galat. Bagaimana cara memperoleh dari nilai kuadrat tengah ini? Nilai jumlah kuadrat tengah ini itu tidak lain diperoleh dari membandingkan atau membagi antara jumlah kuadrat, kolom jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi untuk kuadrat tengah kelompok berarti jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas ke kelompok. Untuk kuadrat tengah pelakuan, dari jumlah kuadrat pelakuan dibagi dengan derajat bebas pelakuan. Jumlah kuadrat faktor A atau faktor pertama adalah jumlah kuadrat tengah faktor pertama diperoleh, atau kuadrat tengah faktor pertama diperoleh dari jumlah kuadrat A dibagi dengan derajat bebasnya. Kebetulan derajat bebas 1, maka nilainya akan sama. Ya. Nah, selanjutnya untuk kuadrat tengah faktor B diperoleh dari jumlah kuadrat faktor B dibagi dengan derajat bebasnya. Selanjutnya kuadrat tengah faktor AB, kuadrat tengah dari interaksi kedua faktor diperoleh dari jumlah kuadrat AB dibagi dengan derajat bebasnya. Dan yang berikutnya adalah kuadrat tengah dari galat. Kuadrat tengah galat diperoleh dari jumlah kuadrat galatnya dibagi dengan derajat bebas galat. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk mulai menghitung kuadrat tengah atau jumlah kuadrat tengah dari kelompok. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada kuadrat tengah kelompok ini, pada kuadrat tengah kelompok itu kita peroleh dari jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas ke kelompok. Saya ulangi, nilai kuadrat tengah kelompok, di kelompok, dari kuadrat tengah kelompok ini, nilai ini diperoleh dari jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas ke kelompok. Nah, kalau kita perhatikan ada informasi tentang rumusnya, yaitu T24 dibagi S24. T24 itu T24 ini ya. Kalau untuk kelompok, T itu ada kolom jumlah kuadrat, dan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. S24 adalah derajat bebasnya. Jadi jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas kelompok, maka diperolehlah nilai kuadrat tengah kelompok. Kuadrat tengah ke kelompok. Nah, ini juga yang membedakan antara rancangan acak kelompok dengan rancangan acak lengkap. Pada rancangan acak lengkap tidak ada kuadrat tengah kelompok, sedangkan pada rancangan acak kelompok ada perhitungan untuk kuadrat tengah kelompok atau jumlah kuadrat tengah ke kelompok. Itu membedakannya, ya. Jadi pada rancangan acak kelompok itu ada perhitungan derajat bebas kelompok, ada perhitungan jumlah kuadrat kelompok, dan ada perhitungan kuadrat tengah ke kelompok. Bahkan sampai perhitungan F hitung untuk ke kelompok. Nah, pada slide ini menyajikan bagaimana kita memperoleh kuadrat tengah dari ke kelompok. Kuadrat tengah dari kelompok diperoleh dari jumlah kuadrat kelompok dibagi dengan derajat bebas ke kelompok. Jadi dari nilai 0,4416 dibagi 4 sama dengan 0,110405. Itulah nilai kuadrat tengah dari ke kelompok. Berikutnya kita lanjutkan perhitungan untuk menghitung kuadrat tengah dari perlakuan. Kuadrat tengah dari
perlakuan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini ya, menyajikan perhitungan untuk kuadrat tengah perlakuan. Kuadrat tengah perlakuan. Untuk baris ini ada sedikit ragam yang tidak menyajikan ini secara eksplisit, tapi tidak tercantum secara tersurat, tapi tersirat. Nah, pada kesempatan ini Bapak tampilkan secara tersurat, ya. Langsung tercantumkan di sini. Jadi kuadrat tengah perlakuan adalah jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Yaitu 37,2610 dibagi 5, maka diperoleh 7,452198. Nah, berikutnya baru kita menghitung kuadrat tengah faktor pertama, kuadrat tengah faktor kedua, dan kuadrat tengah interaksi kedua faktor, serta kuadrat tengah galatnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk menghitung kuadrat tengah faktor pertama atau kuadrat tengah A-nya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah menghitung kuadrat tengah dari faktor A, dari faktor pertama atau A. Jadi kuadrat tengah A. Kuadrat tengah A yaitu KTA diperoleh dari nilai jumlah kuadrat A dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, kebetulan karena faktor A ini, faktor pertama itu 2 taraf, sehingga derajat bebasnya 2 min 1 sama dengan 1, maka jumlah kuadratnya dibagi 1 tetap sama dengan nilai dari nilai jumlah kuadratnya. Jadi 14,7701 dibagi 1 sama, jadi nilainya 14,7701. Ini 7701 ini pembulatan, ini sebelum pembulatan, ya. Ini perhatikan, ini desimalnya ada 4 desimal, ini desimalnya 5 desimal. Cukup lebih rinci untuk nanti perhitungan dengan perhitungnya, ya. Nah, jadi di slide ini adalah menyajikan perhitungan dari kuadrat tengah A, kuadrat tengah A diperoleh dari jumlah kuadrat A dibagi derajat bebas A. Itu kalau kita perhatikan ini rumusnya. T26 dibagi S26. T26 itu adalah T26 itu adalah nilai jumlah kuadrat A, dan S26 itu adalah nilai dari derajat bebas A. Jadi kuadrat tengah A sama dengan jumlah kuadrat A dibagi derajat bebas A. Nah, kita lanjutkan untuk slide berikutnya untuk menghitung kuadrat tengah B, ya, kuadrat tengah B. Nah, pada kuadrat tengah pada slide berikutnya adalah kita menghitung untuk mengisi kolom kuadrat tengah untuk kuadrat tengah B-nya, ya, kuadrat tengah faktor kedua. Nah, kuadrat tengah faktor kedua, kuadrat tengah dari B, KTB diperoleh dari jumlah kuadrat B dibagi derajat bebas B. Jadi 22,1103 dibagi 2 diperoleh 11,05516. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kuadrat tengah interaksi kedua faktor atau kuadrat tengah AB. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menghitung kuadrat tengah AB, ya, kuadrat tengah AB. Nah, kuadrat tengah AB ini, ya, diperoleh dari jumlah kuadrat AB dibagi dengan derajat bebas AB, yaitu 0,3806 dibagi 2, yang diperoleh 0,190293. Nah, selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah dari galat untuk berikutnya. Jadi kita sekarang ini sudah memperoleh kuadrat tengah kelompok, kuadrat tengah perlakuan, kuadrat tengah A, kuadrat tengah B, kuadrat tengah A, AB. Berikutnya kita lanjutkan untuk menghitung kuadrat tengah galatnya di slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini menyajikan perhitungan kuadrat tengah dari
galat, ya, kuadrat tengah dari galat. Kuadrat tengah galat diperoleh dari jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Jumlah kuadrat galatnya adalah 0,1007 dibagi derajat bebas galatnya 20. Jadi 0,1007 dibagi 20. Maka diperoleh kuadrat tengah galat sama dengan 0,005033. Inilah adalah nilai dari kuadrat tengah galat. Nah, penting kita perlu mengetahui kuadrat tengah galat ini karena ini adalah pembagi dari seluruh nilai KT untuk mendapatkan nilai F hitung dari masing-masing sumber keragaman. Kita untuk menghitung F hitung dari kelompok adalah pembaginya adalah kuadrat tengah galat. Untuk memperoleh F hitung dari perlakuan, pembaginya adalah kuadrat tengah galat. Untuk memperoleh F hitung dari faktor A, pembaginya adalah kuadrat tengah galat. Begitu juga untuk menghitung F hitung, untuk memperoleh F hitung dari B, maka pembaginya adalah kuadrat tengah galat. Dan juga untuk memperoleh F hitung dari interaksi kedua faktor, yaitu AB, itu pembaginya adalah kuadrat tengah galat. Jadi penting ini untuk memperoleh kuadrat tengah galat ini, ya, tujuannya untuk melanjutkan mengisi kolom F hitung, melanjutkan untuk mengisi kolom F hitung. Mana kolom F hitung ini diperoleh dari pembagian antara masing-masing kuadrat tengah dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Untuk F hitung kelompok diperoleh dari kuadrat tengah kelompok dibagi dengan kuadrat tengah galat. Diperolehlah nilai ini. Jadi nilai kuadrat tengah untuk F hitung kelompok diperoleh dari kuadrat tengah kelompok 0,110405 dibagi dengan kuadrat tengah galatnya 0,005033, maka diperoleh nilai 21,936. 21,936. Nah, untuk selanjutnya kita ke slide berikutnya untuk mulai mengisi kolom F hitung. Untuk mengisi kolom F hitung. Itu adalah langkah lanjutan dalam pengolahan data ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide yang berikutnya ini adalah kita mulai menghitung berapa nilai F hitung dari pertama, yaitu F hitung dari kelompok. Nah, ini karena ini mencirikan bahwa rancangan yang kita gunakan ini adalah rancangan acak kelompok. Maka ada perhitungan F hitung untuk kelompok. Nilai F hitung kelompok diperoleh dari kuadrat tengah kelompok, ya, ini dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi F hitung untuk kelompok adalah 0,110405 dibagi 0,05 dibagi 0,005033. Hasilnya adalah 21,936. Hasilnya adalah 21,936. Ini adalah nilai F hitung dari kelompok. Setelah kita memperoleh F hitung dari kelompok, selanjutnya kita akan menghitung dan mengisi kolom F hitung untuk perlakuan. Itu kita lihat di slide berikutnya. Pada slide berikutnya adalah kita menghitung F hitung dari perlakuan. F hitung dari perlakuan. F hitung dari perlakuan diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Bapak ulangi, kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Itu maka diperoleh F hitung perlakuan. F hitung perlakuan. Jadi F hitung perlakuan diperoleh dari nilai 7,452198 dibagi 0,005033, maka diperoleh nilainya sebesar 1480,667. 1480,667. Inilah nilai dari F hitung untuk perlakuan. Nah, berikutnya kita akan menghitung F hitung
dari faktor pertama A atau F hitung A. Dan setelah itu nanti baru menghitung F hitung untuk faktor kedua B, dan juga menghitung faktor interaksi kedua faktor, yaitu F hitung A, AB. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk menghitung berapa besar nilai F hitung dari faktor pertama, yaitu A atau F hitung A. Itu kita perhatikan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan hitungan dari F hitung untuk faktor pertama, yaitu A. F hitung A diperoleh dari, jadi F hitung A diperoleh dari kuadrat tengah A dibagi dengan galat kuadrat tengah galat. Apa ulangi? F hitung dari faktor pertama A diperoleh dari kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi nilai F hitung dari A diperoleh dari 14,77008 dibagi 0,005033 diperolehlah nilainya 2934,648. Nah, nilai dari F hitung A. Nilai ini diperlukan untuk mengetahui apakah pengaruh dari faktor A nyata atau sangat nyata. Pertama, nyata atau tidak nyata. Dan berikutnya, nyata atau sangat nyata. Dan pada kesempatan ini kita baru menghitung dulu. Melakukan penghitungan, pengolahan data, melakukan perhitungan untuk memenuhi semua yang ada di tabel sidik ragam berdasarkan perhitungan dari data yang ada. Jadi kita di sini menghitung F hitung dari faktor pertama, yaitu A. F hitung A diperoleh dari kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah galat. Dari 14,77008 dibagi 0,005033 diperoleh nilainya 2934,648. Nah, selanjutnya kita juga perlu menghitung berikutnya, yaitu menghitung F hitung faktor kedua atau B. Nah, ini tersaji di slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya itu menyajikan perhitungan F hitung untuk faktor kedua atau B. F hitung B, F hitung B itu diperoleh dari kuadrat tengah B dibagi dengan galat B. F hitung B diperoleh dari kuadrat tengah B dibagi dengan galat. Jadi dibagi dengan galat. Bapak ulangi. F hitung faktor kedua atau B atau F hitung B sama dengan kuadrat tengah B dibagi dengan galat. Jadi diperoleh F hitung B dari 11,05516 dibagi 0,005033. Maka diperoleh nilainya sebesar 2196,535. Inilah nilai dari F hitung B. Nah, setelah kita dapat F hitung A, F hitung B, maka kita akan dapat menarik kesimpulan nantinya. Bagaimana pengaruh dari faktor A, bagaimana pengaruh dari faktor B. Tapi jangan lupa, lebih lanjut lagi kita perlu mengetahui juga berapa nilai F hitung interaksi kedua faktor. Yaitu F hitung AB. Itu kita sajikan pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini menyajikan perhitungan dari untuk F hitung interaksi dari kedua faktor. F hitung AB. F hitung AB diperoleh dari kuadrat tengah AB dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi diperoleh F hitung AB sama dengan 0,190293 dibagi 0,005033. Diperolehlah nilai sebesar 37,809. Nah, sampai di sini berarti kita sudah menyelesaikan perhitungan, menyelesaikan perhitungan dengan tahapan-tahapan tadi
untuk kita isikan ke dalam tabel sidik ragam untuk membantu kita selanjutnya untuk menarik ke kesimpulan, yaitu dengan membandingkan semua nilai masing-masing nilai F hitungnya dengan F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Inilah salah satu cara memudahkan bagi si peneliti yang menggunakan rancangan acak kelompok faktorial 2 faktor dalam menarik kesimpulan dari semua data dari setiap peubah yang diamati selama penelitian yang dia lakukan. Jadi masing-masing peubah atau variabel yang diamati dia buat perhitungan seperti tadi dan sajikan masing-masing tabel sidik ragamnya untuk masing-masing peubah atau variabel yang diamati. Seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk salah satu peubah kebetulan dan peubah yang kita lakukan analisis ini adalah peubah utamanya, yaitu berupa hasil untuk padi gogo, yaitu bobot gabah kering panen. Bobot gabah kering panen. Nah, tentunya dari peubah yang utama ini setelah kita hitung, nanti kita akan memperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang ada perlu ditunjang oleh dari hasil-hasil kesimpulan terhadap variabel-variabel yang lainnya, baik terhadap variabel tanahnya, peubah tanahnya, maupun terhadap peubah pertumbuhannya, dan juga terhadap peubah komponen hasilnya. Nah, itu semua tidak lain dalam rangka bagaimana kita menjelaskan dari peubah utama, pengaruh faktor terhadap peubah utama dengan peubah-peubah lainnya, di mana satu dengan yang lain untuk saling menjelaskan, saling memperkuat, saling menjelaskan untuk memperkuat rasionalisasi dari data empiris yang kita peroleh. Jangan lupa bahwa ini adalah metode ilmiah, dan metode ilmiah adalah memadukan dua filsafat, yaitu filsafat rasionalisme dan filsafat empirisme. Jadi paduan dua filsafat antara filsafat empirisme dan filsafat rasionalisme menghasilkanlah dunia ilmiah. Dan salah satu caranya adalah dari data penelitian kita lakukan pengolahan data sesuai dengan metode yang kita gunakan, metode penelitian yang kita gunakan, dan dibantu oleh tabel sidik ragam untuk rancangan percobaan. Kalau kita menggunakan metode rancangan percobaan, experimental design, bisa salah satu dari berbagai rancangan percobaan yang ada, maka masing-masing terbantu dari tabel sidik ragamnya. Itu untuk membantu si peneliti menarik kesimpulan, dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut si peneliti perlu mencari literatur penunjang untuk menjelaskan lebih dalam kenapa itu terjadi, kenapa fakta tersebut terjadi. Bapak rasa untuk berkaitan dengan pengolahan data ini sampai terisinya kolom-kolom yang ada di tabel sidik ragam ini, dan ini adalah dari perhitungan-perhitungan berdasarkan data yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya baru kita bandingkan dengan F tabel 0,05 dan 0,01 pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.